Kita masuk ke pertemuan ketiga, teman-teman ya. Setelah pertemuan pertama kita belajar mengenai konsep audit dan TABK, gitu ya. Kedua, kita sudah mulai teknis mempelajari summarize, menggunakan consolidate, lalu sum if, lalu pivot table. Sedikit banyak juga kita coba visualisasi, yang tidak begitu banyak ya, karena cukup sederhana cara memvisualisasinya. Ini kelihatannya juga dalam pengerjaan tugas, kelihatannya banyak menggunakan pivot ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di pekerjaannya. Selanjutnya teman-teman di pertemuan ketiga, nah, kalau kita bisa mengacu lagi kepada rencana pembelajaran yang di minggu pertama kita lihat sama-sama nih. Nah, dari doskonya, ada Pak Agung ya, di minggu ketiga ini agaknya digabung nih. Di minggu ketiga dan 4, sebentar saya kasih. Minggu ketiga dan 4 ini ada impor dan validasi data. Gitu ya. Nah, di materi kali ini kita akan fokus ke impor aja gitu ya. Nanti validasi data akan kita coba di minggu selanjutnya, minggu keempat. Impor ini teman-teman secara sederhana secara konsep cukup simpel ya sebenarnya. Karena itu nanti saya akan coba cara kita belajarnya akan berkelompok aja kita mulai dulu, karena saya sudah siapkan di slide-nya cukup ya step by step lah, cukup jelas ya, mudah-mudahan cara-caranya bagaimana nanti kita mengimpor data. Tapi sebelum itu saya coba menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan ini, nanti agendanya akan kita bahas mengenai tipe-tipe data, lalu akses data seperti apa, nanti kita akan coba masuk ke breakout room di materi import data ini ya, dengan mengacu pada slide yang sudah saya bagikan di LMS. Kita masuk ke bahasan pertama teman-teman. Ini saya upayakan supaya lebih cepat, supaya waktunya lebih lowong nanti buat buka puasa ya, mudah-mudahan tercapai, itu kan cita-citanya. Oke, ini data teman-teman ya. Nah, secara umum sebenarnya format data itu, ini di dunia database ya, ada 3 sebenarnya. Data itu berbentuk teks atau karakter, nama lainnya ya. Atau nama lainnya lagi ada string gitu. Ada juga yang tipenya atau formatnya adalah number atau numerical atau angka gitu ya. Ada yang satu lagi date. Nah, inilah biasanya metadata itu, dari satu data itu ada metadatanya seperti ini nih, mendefinisikan masing-masing kolom tuh bentuknya apa sih gitu. Nah, kalau boleh ada volunteer yang bisa jawab nih, kode barang ini formatnya apa nih di antara 3 ini? Ada yang bisa jawab nggak? Udah saya kasih warna nih, harusnya gampang. Number bukan, Pak? Number. Nah, ini dia triknya. Kurang tepat ya. Jadi kode barang itu walaupun isinya adalah angka-angka, tapi sifatnya dia adalah teks. Kenapa? Karena dia adalah identitas. Jadi ciri khasnya kalau data itu yang bersifat number ini adalah angka-angkanya itu untuk mungkin ditambah, dikurang gitu ya, melakukan operasi matematika lah. Contohnya di sini yang number adalah quantity misalnya. Nanti dia bisa ditambah, dikurang gitu ya. Sedangkan kalau kode barang ini kan tidak untuk ditambah atau dikurang ya. Seperti identitas aja gitu. Seperti nama atau mengganti nama gitu kan, sebenarnya dia cuma mensimplifikasi penamaan menjadi satu kode. Sama seperti misalnya kode akun. Kode akun itu sifatnya walaupun isinya adalah angka-angka, sifatnya adalah dia teks atau karakter atau string ya. Tergantung nanti menggunakan aplikasi apa nih, nanti istilah-istilahnya bisa kurang lebih bergonta-ganti seperti ini. Ada yang bisa ngasih contoh lain nggak? Data yang isinya tuh angka-angka ya di sekitar kita aja, tapi sifatnya adalah teks deh. Nomor absen, Pak. Nomor absen, ya betul. Makasih Mas Hafiz. Ada yang lain? Satu lagi? NPM juga nggak sih, Pak? Betul, NPM, termasuk NPWP ya, nomor KTP, itu kan semuanya angka ya. Tapi dia bukan untuk ditambah atau dikurang. Jadi dia termasuk data yang formatnya adalah teks, karakter, atau string seperti itu. Ini sudah saya beri perbedaan warna ya. Kalau yang warnanya apa nih? Kuning kali ya, simpelnya ya. Warna kuning ini adalah contoh-contoh data
yang merupakan teks formatnya atau karakter atau string ya. Kalau yang hijau ini nih date ya, tanggal ya. Kenapa kok dia dibedakan dengan nilai misalnya? Kalau nilai itu kan jelas yang angka-angka seperti ini. Untuk di data sebenarnya kalau data tanggal ini nanti disimpannya dengan kode tertentu gitu. Sehingga nanti harus dikonversi dulu. Makanya dia harus didefinisikan bahwa kolom ini adalah kolom yang mengandung data tanggal seperti itu. Ini ada 3. Ada pertanyaan sampai sini? Sebenarnya ada satu lagi teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam teks sih sebenarnya. Cuma kalau kita ngomongin literatur terkait dengan data seperti ini nih, seperti flag ini, YN yang hanya 2 isinya. Itu disebut juga namanya tipe data boolean. Ini untuk wawasan aja ya. Boolean itu tipe data yang isinya antara iya atau tidak aja gitu. Nanti dia disimbolkan dengan bitnya atau binarinya antara 0 atau 1, 0 atau 1 gitu. Misalnya kalau iya itu dia diartikan oleh datanya sebagai 1, kalau tidak itu 0. Tapi kalau dalam konteks kita belajar ini sih sebenarnya perlakuannya sama seperti teks aja gitu ya, karena kita tidak menggali ke dalam computer science-nya. Ya, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, saya lanjut ya. Nah ini. Jadi teman-teman semua di sini ini kan ya bisa mengakses slide-nya Dosko ya? Bisa nggak? Kalau nggak salah bisa ya? Bisa ya? Oke. Jadi memang saya agak-agak apa ya? Agak buat penyampaian agak berbeda dari slide Dosko ya. Tapi kalau teman-teman nanti butuh teoretisnya terkait dengan materi ini gitu ya, silakan aja dibaca ya. Tapi kan kalau saya tidak salah kan ini ujiannya nanti praktik gitu ya. Jadi maka dari itu saya menyimpulkan saja nih teori-teori yang kira-kiranya butuh atau akan digunakan di dalam prakteknya gitu ya. Kalau tidak begitu relevan, saya tidak bahas gitu ya. Jadi kalau tetap ada yang mau belajar, silakan diakses slide list. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan format di masing-masing kolom ya, ada tanggal, ada number, ada teks gitu ya. Ini kita ngomongin ke filenya gitu kan. Nanti kan data itu kan akan disimpan ke file. Contohnya kan misalnya data Excel kita gitu. Nanti kan kita akan simpan ke dalam file XLS misalnya. Atau data PowerPoint kita simpan sebagai file PPTX dan sebagainya. Data-data itu banyak bentuk filenya teman-teman ya. Nah, tapi kita akan coba bedakan di antara beberapa kategori, cuma ada 2 ya. Nah, ketika data itu tersimpan teman-teman, nanti dia ada 2 jenis secara umum. Ada data yang mempunyai internal definition, ada data yang flat file. Nah, definition-nya ini apa nih contohnya? Definition-nya adalah di antara yang minimal adalah metadatanya seperti ini gitu. Jadi data-data yang mempunyai internal definition itu masing-masing kolomnya sudah masuk ke dalam, misalnya datanya adalah DBF. Di dalam data DBF itu sudah didefinisikan kolom KDBRG adalah misalnya data teks dengan panjang 6 misalnya. Terus kolom nama BRG adalah teks dengan dan sekian sampai semua datanya tercakup. Itulah definisi data. Kalau di file tertentu itu definisinya sudah ada di dalam filenya. Gitu. Jadi di dalam .dbf itu atau .xlx itu sudah ada definisinya. Sedangkan ada data yang bentuknya flat file nih, seperti misalnya CSV, delimiter, teks dan lain-lain yang dia tuh tidak tersimpan di dalam datanya itu definisi-definisinya ini. Jadi dia cuma flat aja gitu, isinya cuma datanya aja. Dia nggak dikasih tahu di dalam file itu tidak ada definisi mengenai kode barang itu formatnya apa, apakah number, apakah teks, dan seterusnya. Nah ini nanti perlu kita bedakan. Misalnya nanti ketika kita mengimpor data-data teks, karena sifatnya data tersebut tidak memiliki definisi, maka ketika kita impor kita harus definisikan terlebih dahulu di awal. Beda halnya dengan data-data yang sudah ada definisi, biasanya di drag drop saja kalau di Excel, kalau yang Excel yang baru ya sudah bisa gitu. Karena dia sudah jelas ya di dalam data itu udah ada kategori-kategorinya. Jadi kita akan coba pelajari di praktek ya. Mana mungkin di Excel itu dibahasakannya yang flat file adalah data teks dan selain teks adalah data yang ini ya, general definition seperti nanti ada DBF, ada MDB, data yang Microsoft Access, ada XML ini, XML, JSON dan sebagainya. Nah, tadi perbedaan dalam bentuk data tersimpannya data tersebut ya, entah ada definisinya atau tidak gitu ya.
Ini entry definition atau flat file. Nah, selanjutnya adalah jenis konten datanya nih teman-teman. Jadi data yang kita terima itu, ini saya bedakan saja ya. Nanti dalam kenyataannya atau dalam pekerjaan audit itu, nanti kan kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan minta data gitu ya. Minta data kepada auditannya atau auditnya atau manajemennya gitu. Nanti data tersebut sebenarnya dalam konten apa jenis konten tersebut bisa dibagi menjadi dua. Ada data raw itu ya data mentah gitu ya. Dalam hal ini misalnya data laporan keuangan itu ya dikasih jurnalnya atau ledgernya gitu. Jadi mentah nih. Jadi secara transaksional bisa kita lihat. Kita bahkan dari raw data kita bisa buat reporting sendiri, laporan keuangan sendiri. Nah, ada juga data misalnya yang kita terima itu datanya sudah data report, datanya sudah data olahan. Gitu ya. Contoh seperti di tugas kemarin misalnya. Kita kan diminta untuk men-summarize ya, misalnya menggunakan pivot. Dari data transaksi yang ada misalnya 200, nah data transaksinya itu adalah data raw-nya teman-teman, data mentahnya. Sedangkan data yang hasil summarize-nya, teman-teman, hasil di pivotnya, itu adalah contohnya data report. Jadi ketika misalnya kita meminta data ke auditi gitu, terus kita dikasihnya laporan keuangan yang sudah jadi gitu. Nah, itu termasuk data report. Dan biasanya kita tidak bisa lebih lanjut ke dalamnya gitu ya. Kita bisa lihat apakah ada akurasinya yang kurang tepat, misalnya perhitungannya, atau cut off-nya kurang bagus di transaksinya misalnya. Maka dari itu ada perbedaan ya nanti pendekatannya ketika kita mengaudit mendapatkan data raw data atau report data. Oke, jelas teman-teman? Ini teorinya kita sebentar aja ya, nanti kita banyakkan praktek. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Setelah kita tahu tadi bentuk data itu seperti apa kira-kira secara umum ya, datanya punya definisi atau tidak punya definisinya, datanya merupakan data raw, yang mana biasanya adalah data transaksional atau data report, data laporan saja gitu ya. Nanti saya coba bahas sedikit terkait dengan akses datanya. Nah, secara umum seperti ini teman-teman. Ini adalah alur data pada sistem informasi. Ini secara umum ya, tidak semua sistem informasi itu arsitekturnya seperti ini nih. Ini saya coba simplifikasi saja, ini cuma untuk wawasan juga sebenarnya. Katakanlah sistem itu adalah sistem aplikasi akuntansi gitu ya, sistem informasi akuntansi. User di sini tentu misalnya adalah petugas-petugas di keuangan dan sebagainya. Dia mengakses aplikasi dari front end-nya gitu. Yang di aplikasi itu kan ada front end, ada back end gitu ya. Front end itu adalah biasanya kita lihat nih, yang dilihat oleh pengguna. Jadi kalau kita teman-teman misalkan membuka Instagram atau Facebook, yang diakses oleh teman-teman adalah front end aplikasi tersebut gitu. Sedangkan untuk menjalankan aplikasi tersebut ada back end-nya. Proses-proses kalkulasinya, proses-proses pengendalian aplikasi dan sebagainya itu ada di back end-nya. Tapi ketika ada data yang diproduksi dan akan disimpan, dia akan menyimpan data tersebut ke database. Misalnya di sini adalah database production gitu ya. Nah, yang di kanan ini kita bisa abaikan saja karena tidak relevan. Nah, auditor ketika ingin mengakses suatu data adalah dia mengakses DB production ini, gitu ya. Dengan cara apa opsi-opsinya untuk DB production? Seperti ini teman-teman. Bisa, oke, sebentar ya, sebentar. Saya minta waktu sebentar. Ada gangguan sebentar. Baik, Pak. Mohon maaf gangguan sebentar. Oke, tadi kita sampai ke sini ya, contoh akses terhadap data ya. Ini saya beri contoh 3 saja teman-teman. Dari database tadi, ketika auditor pengen mengakses data tersebut, cara yang paling mungkin saya bilang konvensional adalah kita mengcopy gitu ya. Mengcopynya bisa melalui removable storage, misalnya flash disk dong gitu ya. Kita minta data ke audit, datanya tolong atau jurnalnya atau ledgernya di copy dong ke versi saya gitu, atau ke hard disk eksternal saya dan sebagainya. Atau ke cloud storage saya gitu ya. Jadi nanti dari database tersebut diekstrak atau di copy atau diekspor, masukkan ke cloud storage-nya, nanti dari komputer auditornya tinggal mengcopy ya atau mengimport atau mendownload dan sebagainya. Kalau yang atas ini contohnya langsung ya. Jadi misalnya komputer kita mendapatkan akses ke sana, langsung kita download. Atau akses yang ketiga yang lumayan agak advance itu menggunakan
direct access ini. Jadi mengakses ke database servernya. Jadi dia bukan datanya yang dipindahkan ke sini gitu ya, tapi dia mendapatkan akses untuk mengolah data tersebut di server database auditinya misalnya. Nanti ketika dia sudah mengolah, katakanlah ada anomalinya, ada yang aneh-aneh, itu bisa di-download, diekstrak gitu ya. Ini contoh-contohnya saja untuk wawasan teman-teman, bagaimana nanti seorang auditor itu mengakses data auditnya. Nah, kita sudah masuk ini ke impor data. Oke. Di sini nanti impor data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 sebenarnya kalau nggak salah. CSV ini nanti akan dibagi jadi 2. Ya, sudah saya buat cukup step by step ya di sini ya. Nanti caranya di Microsoft Excel, klik menu data, nanti biasanya get extra data ada macam-macam nih. Ini kalau nggak salah Excel 2016 ya. Di Excel nanti mungkin ada perbedaannya. Nah, nanti kita akan mencoba mengimport 6 jenis file ini. Filenya sudah saya masukkan ke dalam LMS, kemudian sudah download. Kita coba yang latihan 1 sampai 6 dulu. Nanti ada waktu kita coba latihan yang 7 sampai 12 ya. 1 sampai 16, nanti satu-satu dicoba saja teman-teman. Jadi yang pertama misalnya yang delimited ini gitu ya. Contoh datanya kan kalau kita buka di Notepad misalnya seperti ini nih. Masing-masing kolom itu terpisah oleh koma misalnya. Ini untuk delimiternya koma gitu. Nanti ada lagi data lain yang delimiternya mungkin tab atau titik koma atau simbol-simbol lain lah yang biasanya memang yang dipakai adalah data-data yang tidak atau karakter-karakter yang tidak digunakan di data ini. Itu contohnya. Saya akan coba bagi ke breakout room teman-teman ya. Oke, saya belum bagi grupnya. Mohon maaf. Nanti coba dikerjakan saja di mungkin setengah jam di grup. Nanti saya akan keliling lagi seperti biasa. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung. Oke, silakan teman-teman masuk ke breakout room-nya. Nanti diatur saja seperti minggu lalu ya.
Tadi kelompok berapa ya Mbak Vivi ya? Mohon maaf saya lupa nih. Vivi. Kelompok berapa tadi ya? Kelompok berapa ingat nggak? Kelompok 2, Kak. Kelompok 2 ya, oke. Sekali lagi ya. Silakan Mbak. Worksheet baru tersendiri. Oke, dan udah. Kemudian yang fix gitu juga. Yang fix from text. Kemudian kita pilih sebenarnya dia kok bisa ya. Nah, di sini aku bingung nih kenapa Kenapa nggak nyatu ya? kayaknya tuh. Terus ini pun harusnya bisa kan, kayaknya nomor bukti sama tanggal kan. Hmm. Bisa Mas? Ini Itu Pak, terpisah, Pak. kendala Setting, di di setting dulu coba, dari ulang coba. Tanggalnya juga nyatu tuh ya. Jadi kita pisah manual. kan ini. Nggak kelihatan ya di sini. Oke. Ini langsung next saja kan Pak. Di setting dulu tuh di bawahnya, di garis-garis. Maksudnya Pak. Bisa saya remote nggak? Coba saya kasih contoh. Iya. Nah, kalau di terus aja, Iya. terus aja. Saya kasih contoh nanti. Apa tuh tadi? Lanjut dulu aja Mas. Tadi dari ulang. Nah, sebentar sebelum di next. Ini kan fixed weight ya. Oh ya, ini kan sudah ada headernya ya. Datanya kan. Kelihatan nggak kursor saya nih? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Sudah ada Kelihatan, headernya ya. Maka kalau datanya sudah ada header, kita checklist di sini. Oke, jadi nanti paling atasnya jadi header kita ya. Ini nanti tidak terlalu signifikan ya. Nah, di sini baru kita manual nih. Harusnya ini kan nomor bukti sama tanggal terpisah ya. Oh, delay lagi kalau saya remote itu.
Nah, diklik aja di sini. Kalau mau dihilangin di double klik. Nah, ini garisnya salah nih. Harusnya ini kan di sini ya. Iya. Lama dihapus saja. Nah, kayak kurang lebih seperti itu, Mas. Iya, iya. Jadi di sini kita buat kolom sendiri lah. Oke. Coba di next sekarang. Kalau ini Pak, maksud dari ini general text sama div ini? Oke, kalau di Excel itu, tadi kan saya sudah sampaikan format data itu ada 3 ya kurang lebih ya. Ya. Ada teks, ada date, ada angka gitu ya. Namun kalau di Excel ini nanti angkanya di general saja. Atau general juga nanti mencakup semua sih kalau di Excel tuh. Yang teks pun boleh gitu ya. Cuma perlu kita pastikan bahwa misalnya tanggalnya itu sudah, formatnya sudah betul belum. Coba kita tekan yang kedua ini. Mana dia, Yang text ini. nanti dulu sebelum itu. Baik lagi. Waduh, tes begini. Ya ulang lagi coba. Ini saya nggak usah remote dulu deh. Oke, saya langsung. Nah, ditekan date-nya dulu. Tekannya dulu nih. Tekannya dulu, sorry. Oh, sorry, itu tadi harusnya teks dia yang ini. Tekan yang ini sekarang. Kolom ini nih, general ini ya. Ini. Tekannya dulu nih yang ini. Oke, nah itu tekan date, itu kan date ya. Oh. Ini general. Begitu. Nah, yang ini general aja gitu ya. Nah, date-nya juga tadi dibetulin siapa Hafiz dan yang lainnya. Formatnya seperti apa tuh date-nya? Tanggal. Beda apa sih? Begitu ya, bisa ya. Saya pindah ke yang lain ya. Udah bisa kan ya? Ya Pak, makasih Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain coba dicoba juga ya, supaya bisa ada pengalaman. Gimana teman-teman di sini ada kesulitan nggak? Kayaknya kalau ada Mas Haidar lah, aman. Sama Mas Fahri. Oh, itu Pak, saya nggak bisa masukin yang Chrome, yang HTML. HTML? Iya, Dipakai XML bisa nggak? XML. nggak bisa. Tapi yang teks sudah bisa semua ya? Lancar semua? Ya kalau teks, insya Allah. Yang DBF juga semua udah bisa semua? Nggak ada kesulitan? Kalau di room sebelah tadi yang fix width-nya dia nggak custom dulu, jadi kolomnya berantakan atau format isinya tidak dibetulin dulu. Kalau gitu kita coba deh yang HTML ya. Lihat ya. Ya, Pak. XBRL. Di drag drop nggak bisa Mas Fahri? Drag drop contohnya seperti ini. Mouse saya ini udah di kanannya susah banget. Drag drop Sudah Pak. kalau tempat saya langsung jadi gini nih. Habis di drag terus di Iya drop Pak. langsung jadi gini. Bisa? Ya sama ternyata. Iya. Saya. Cara lain ya. Kita coba cara lain ya. Cara yang satu Ya. lagi kan ada 2 ya. From XML ya alatnya.
Ya all file, saya cari sini, coba bisa nggak? Nah, dia ada 2 tabel ya, terlihat kan ya? Berarti di data ini ada 2 tabel, ambil yang satu ini misalnya, yang tabel 0. Lalu tekan load. Hasil lagi nih, kalau pakai cara yang apa? Tidak di drag drop. Satu lagi. Pertanyaan? Dicoba aja dulu ya, biar ada pengalamannya. Gagal-gagalnya gitu, error-errornya kenapa gitu. Maaf, maaf. Oke, saya pindah ke Zoom sebelah ya, kalau tidak ada pertanyaan. Baik, Pak. Oke, dilanjut kalau belum, kalau sudah ya ditunggu berarti. Nggak tahu cara ngatinya gimana. Ada kesulitan teman-teman? Wah, ini malah udah yang kedua ya ini ya? Oh, yang ini dulu, Pak ya. Oh gitu. Ada kesulitan nggak? Pak, kalau yang impor dari MDB itu bisa diganti apa ya kode apa jenis datanya nggak? Tadi ada yang bagian harusnya nomor kok jadi teks, jadi nggak bisa dijumlahkan. Coba ya. Ada yang mau coba nggak? Saya coba dia dulu ya. Nah, Iya. gini ya, di load ya. Kalau mau diganti seperti biasa mungkin bisa mas gini. Misalnya ini saya anggap angka gitu ya. Atau ini dianggap, oh ini dianggap teks gitu ya, mountnya ya. Iya, pas di import kan jadi teks. Ya, coba kalau Harusnya kita angka kan. ya, ya verifikasi dulu. Oh ya nggak bisa ada, tidak. Biasanya dia pas di importnya dia. Coba dulu ya. Transform ini. Nah, ini diganti. Ini currency gitu. Error dia. Kalau nomor error juga dia. Oke. Nanti kita coba manual aja mas. Gimana ya? Oke, kita workaround nih. Saya coba tawarkan satu solusi seperti ini. Berarti kolom ini mau kita convert menjadi angka gitu ya. Ya Mas Adam ya. Iya, Pak. Ini ya. Value dia enggak.
Googling dulu. Pak, mungkin solusinya bisa nggak kalau nanti dolarnya itu kan itu di SL-nya itu dolarnya masuk kan. Nanti kita Ya. pisah dulu dolar terus sama titik, mungkin pakai fungsi kayak right sama left, Bisa terus di banget. coincident terus di copy paste as value. Bisa banget. Memang Excel seperti itulah. Kita kalau programming dengan cara-cara seperti itu bisa gitu. Saya coba contohkan satu aja yang bukan salah satu cara ya. Misalnya kita substitute dulu. Kita hilangkan dolarnya misalnya. Nah ini kan jadi angka ya. Lalu ini karena perbedaan ini ya. Jadi suka masalah seperti ini teman-teman. Settingan ininya negaranya nanti kan berbeda tuh koma sama titiknya untuk desimal separator. Untuk negara-negara di Amerika itu kan desimal separator titik, dan thousand separatornya koma gitu. Dan kita ini terbalik gitu. Nanti kalau kita misalnya data itu diekspor dengan format Indonesia misalnya, terus kita mau mengimportnya dari tools yang settingan Amerika, nah itu suka ada kendala-kendala seperti ini. Kalau seperti ini, misalnya diantaranya bisa ya ambil F ini line nah ini mengerti nggak kira-kira kalau seperti ini caranya? Mas Adam. Mengerti, Pak? Jadi seperti ini kan diantaranya maunya ya. Jadi dipisah dulu, baru nanti disatukan gitu ya, concat gitu ya. Iya. Tadi saya nggak tahu kalau ada fungsi apa substitute. Contoh aja ya. Jadi dengan yang cara Mas Adam ketahui pun bisa juga dicoba nanti ada kendalanya di mana gitu. Jadi memang kalau Excel tuh uji coba seperti itu. Nanti saya akan coba terangkan nih ke yang lain. Saya filosofinya seperti apa nih mengerjakan yang ini. Oke, jadi gini teman-teman permasalahannya ya. Data kita ini dianggap sebagai teks. Ketika seharusnya dia adalah datanya angka gitu ya, number. Ini banyak terjadi karena memang kalau impor dan ekspor perbedaan settingan, perbedaan aplikasi sangat mungkin seperti ini. Kalau datanya teks sebenarnya lebih itu tuh, lebih fleksibel, nanti kita bisa setting pada saat pendefinisian di awalnya. Memang karena datanya sudah didefinisikan dari sana seperti ini gitu ya. Ini kan internal definition tadi ya datanya. Kita tadi coba ganti ternyata malah error gitu ya. Nah, di sini saya coba tawarkan solusinya adalah dengan menggantinya secara manual. Caranya seperti apa yang saya coba? Pak, maaf menyela. Mana? Itu apa Putri keluar dari breakout room nggak bisa masuk lagi, Pak? Siap sebentar. Putri grup sini ya? Ya. Oke, sudah. Saya masukkan di room 1 salah. Oke, jadi cara saya di sini, yang pertama itu saya hilangkan dulu yang dolarnya di sini ya, menggunakan fungsi substitute. Nanti teman-teman, ya ini mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan teman-teman. Ada fungsi atau formula substitute. Substitute intinya mengganti gitu ya, mengganti karakter tertentu di
kolom tertentu dengan karakter apa. Nah, di sini saya coba di kolom amount ini, karakter dolarnya saya ganti jadi kosong gitu ya. Jadi gampangnya saya hapus lah gitu ya. Saya hapus lah ini. Ini berlaku juga nanti teman-teman kalau mau menghilangkan titiknya bisa juga gitu. Cara gampangnya ya bisa juga nih ditambahin aja sekalian. Bisa dua nggak ya kalau subnya? Nah, cara yang saya coba seperti ini. Jadi setelah saya masukkan rumus ini, formula ini, substitute untuk yang karakter dolar saya jadikan kosong, hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Ya. Jadi 51043 tanpa dolar gitu ya. Setelah itu angka ini ternyata tidak langsung bisa saya jadikan misalnya kolom yang number gitu. Coba saya tambah ya. Di antara validasinya kan saya coba tambah. Nah, dia menghasilkan error seperti ini. Berarti dia masih dianggap sebagai karakter atau teks gitu ya. Saya coba lagi, saya pisahkan aja nih misalnya yang sebelum titik dengan yang setelah titik, jadi seperti ini. Nah, saya coba, seperti ini. Kok ini ya? Oke, saya coba ambil yang depannya dulu deh. Langsung red dulu aja. Cara pertama saya kombinasikan left dengan find. Di sini udah tahu kan caranya maksudnya left itu untuk apa ya? Jadi left itu untuk mengambil karakter dari paling kiri gitu ya. Kalau susunan rumusnya itu kan kalau left itu seperti ini. Left, teksnya atau kolomnya itu mau yang mana, lalu berapa karakter dari kiri gitu ya. Nah, kalau kita pakai left aja, ini kan nanti bervariasi ya. Ada yang 3 digit, ada yang 4 digit gitu kan. Nanti kalau kita bikin left 3, yang 1031 ini satunya nggak keambil gitu ya, cuma 103. Maka dari itu, batasnya saya ini, berapa banyak karakternya ini, saya batasi dengan rumus find, teman-teman. Nah, rumus find ini fungsinya adalah untuk mencari karakter tertentu itu ada di digit keberapa gitu ya. Nah, coba saya pisahkan seperti ini misalnya. Find misalnya di kolom ini saya mau ambil find itu, saya mau lihat find itu ada titik itu ada di kolom keberapa, ada ke digit keberapa. Find titik ada digit keberapa, nah dia ada digit keempat gitu ya. Nah, ini kan beda-beda ya. Ada yang di digit kelima. Jadi kalau dia angkanya adalah 4 digit, nanti titiknya ada di digit kelima gitu ya. Kalau di angkanya 3 digit, titiknya ada di digit keempat gitu ya. Maka ini saya jadikan batas left saya ini gitu ya. Left dari paling kiri diambil sampai ketemu titik. Karena titiknya ini adalah nanti hasilnya 4, maka saya kurangi 1 gitu ya. Jadi saya cuma coba ambil sekian angka sebelum titik gitu. Nah, inilah diantara rumusnya teman-teman nanti kalau mau coba gitu ya. Kombinasi antara left dengan find atau mid dengan find pun bisa, right dengan find pun bisa. Jelas seperti ini, semua adalah angka-angka sebelum titik. Lalu yang ini adalah tinggal diambil aja karena semua ini desimalnya sama, 2 angka di belakang desimal. Jadi tinggal ambil misalnya 3 angka di 2 angka dari paling kanan. Lalu kalau mau jadikan angka nanti tinggal di ini aja. Seperti ini misalnya. Seperti ini. Lihat kan di sini settingan saya itu koma adalah untuk desimal. Sedangkan di data yang di sini untuk desimal itu menggunakan titik. Maka tadi ketika saya coba ganti formatnya pas saat impor, dia error gitu. Karena dia tidak bisa membaca itu koma separatornya menggunakan titik. Nah, ini mungkin di laptop yang lain atau di perangkat atau di PC yang lain tidak mengalami error seperti saya gitu ya.
Tapi saya coba contohkan seperti ini caranya. Gimana Mas Adam? Dapat nggak? Dapat, Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Atau ini nih? Kelihatannya jelimet banget Excel-nya gitu. Tujuannya simpel sebenarnya. Tujuannya cuma pengen mengkonversi teks ini menjadi angka gini. Cuma ini manual sekali ya, teman-teman ya. Manual sekali menggunakan formula-formula. Sebenarnya sangat bisa dilakukan kalau misalnya akunnya tadi di settingan ini diganti ya. Dengan negaranya misalnya. Mana ganti settingan negaranya? Saya lupa juga nih. Sini. Nah ini advance. Nah ini desimal separator sama titiknya diganti, disesuaikan dengan datanya misalnya. Itu ada kalau di tempat saya nih, menu file, lalu more, option, nanti di sini ada advance. Nah ini koma separatornya sama thousand separatornya disesuaikan dengan datanya. Cuma kalau kita pendekatannya harus ganti settingan seperti ini, nanti ganti data kita ganti lagi settingannya ini gitu ya. Jadi bolak-balik gitu kalau menurut saya. Jadi ya pendekatannya saya sesuai dengan kebutuhan saya aja. Ketika saya dihadapkan dengan masalah ini, saya coba pecahkan. Tapi settingan defaultnya laptop saya nggak saya ganti. Tapi kalau teman-teman mau memutuskan cara yang lain ya silakan saja. Mana? Ada pertanyaan nggak? Untuk format lain ada masalah nggak? Yang HTML, yang DBF? Pak, kalau misalnya import data itu berarti kalau misal waktu importnya misalnya salah, yaitu data teks tapi kita nge-checklist yang tanggal atau gimana gitu nggak bisa diubah, Pak. Maksudnya harus upload lagi. Sebenarnya bisa Mbak ya, sebenarnya bisa banget. Cuma saya nggak tahu deh, di Excel saya kok nggak bisa gitu. Dulu saya bisa kayaknya. Atau saya pakai tools lain kayaknya, semua tahun saya bisa. Harusnya kan logikanya tinggal di ini aja ya, di misalnya seperti ini nih, diganti di sininya nih Mbak nih. Misalnya dia kan terdeteksi sebagai general nih, kita gantilah sebagai number misalnya. Tapi kalau dia settingannya sudah beda kayak saya gini, ini nggak terbaca sebagai number jadinya. Nah, kalau misalkan halnya simpel seperti ini ya, misalnya dia nggak pakai titik koma gitu ya, atau nggak pakai angka misalkan 500 seperti ini. Oh ya, saya coba lupa ngasih tahu nih. Sebenarnya teman-teman ada ada cara untuk melihat secara cepat ya, mana itu teks, mana itu angka. Kolom angka itu biasanya dia rata ke kanan teman-teman. Kalau dia dan tanggal juga rata ke kanan. Kalau dia rata ke kiri biasanya itu terdeteksi sebagai teks. Nah ini kan rata ke kiri nih. Ini deteksi sebagai teks. Ini rata kanan dia dideteksi sebagai angka. Ini rata kanan juga. Ini rata kiri sebagai teks dan sebagainya. Nah harusnya Mbak, harusnya kalau nggak ada masalah, tadi ketika kita import, ini ya, misalnya ini, untuk yang NGB khususnya, Allah. Nah, ini, ditransform, sesuaikan ya. Oh misalnya yang kode ini harusnya, nih di sini kan ada lambang-lambangnya ya, kelihatan nggak di kiri atas ini? Iya, Oh Kak, kelihatan, Pak. part number tuh ini. Nah ini tinggal diganti aja. Kalau di settingan thousand separator dan sebagainya sudah sama dengan datanya. Tapi kalau misalnya berbeda ya kayak saya tadi gitu ya, menemukan masalah seperti tadi. Jadinya mungkin harus workaround. Tapi itu lebih mudah sepertinya kalau data itu teks, Mbak. Data teksnya sebenarnya lebih mudah. Tadi kan ketika kita mengimpor data teks, apa ya? Karena dia tidak ada definisi internalnya, maka kita harus definisikan di awal sebenarnya semuanya. Selain ini. Ini kita definisikan masing-masing. Sebenarnya karena office saya ini yang baru, yang 2019, jadi mungkin tampilan settingannya berbeda dari teman-teman atau dari yang di slide. Nah, ini di setting masing-masing. Jadi thousand separatornya diganti juga dan sebagainya. Itu sih Mbak. Mbak Lili. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada masalah lain nggak?
Kalau nggak ada, saya ke room sebelah ya. Berarti grup ini sudah selesai ya. Terima kasih. Langsung ke Excel aja, nggak usah ke CSV. Kan ada yang di sampingnya. Yang mana? Mun. Itu ada JSON to Excel. Oh, ini. Iya, coba dulu itu. Bentar aku download. Sama aja nggak sih nanti? Ada masalah, teman-teman? Di Johnson ini Pak, ribet Pak. Johnson. Ada yang nggak bisa ya ini Excel-nya ya? Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Nanti saya coba deh di main room ya. Saya juga kebetulan saya nggak ada masalah, jadi saya harus mengkonvert ulang nih buat nyontohin ke teman-teman. Yang selain JSON ada yang lain nggak? CSV-nya beres semua atau TXT-nya? Aman semua Pak. Alhamdulillah aman, Pak. Yang JSON doang, Pak. Nggak ada ini, Pak. Akun apa? Simbol yang kolom itu, Pak. Yang dekat kolom. Saya sudah diingatkan juga sama teman saya, JSON ini kemungkinan bermasalah gitu ya di berbagai macam laptop. Nanti saya coba di main room supaya kayaknya sih yang punya masalah gini nggak cuma sedikit ya, mungkin hampir semua biar saya nggak ulang. Ditunggu ya, nanti mungkin saya satu room lagi saya patroli ini. Baik, Pak. Itu Terima kasih, saya Pak. Excel-nya 2016 nggak ada itunya Pak. Ya, nanti coba saya cek dulu. Terima kasih. Udah selesai semua teman-teman? Sudah, Pak. JSON saya nggak bisa, Pak. JSON ya? Ya, atau beberapa di grup lain juga nggak bisa. Nanti saya coba terangkan di main room aja ya, soalnya biar sekalian nanti kita terangin. Oke, nanti saya bubarkan dulu deh book record. Ya, dulu ya. Oke, sudah keluar semua. Gimana? Tadi sih saya lihat yang banyak masalah ada di JSON-nya nih. Ada masalah lain nggak selain JSON-nya? Mana? Pak. Aman ya? Untuk format-format lain. Jadi saya menarik juga di room berapa ya? Room 3 ya. Ternyata yang data MDB-nya itu format mata uangnya dianggap sebagai teks gitu. Jadi perlu penyesuaian di dalam. Oke, atau ada yang bisa nggak untuk yang JSON? Yang berhasil JSON-nya? Mau unjuk gigi silakan. Mas Haidar kayaknya bisa tadi itu. Grupnya tenang-tenang aja.
Itu Pak, munculnya cuma simbol sama finansial itu kan Pak. Nggak bisa ya? Oke, saya coba walk through ya. Cuman itu Pak. Bisa saya. Oke, saya coba ikutin cara yang di slide dulu ya. Pertama, nanti kita buka TLK ya. Get data seperti ini. From file, from JSON. TLK ini saya coba import. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Lalu klik listnya ini, oke, klik list ya. Ini saya yakin nggak semuanya bisa seperti ini ya, karena versi Excel yang agak lama nggak keluar Power Query-nya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman, sesuai dengan itu, kita tekan to table ini nih, yang kiri atas. Kalau sudah berhasil, tekan to table. Nah, ini nanti ada muncul seperti ini. Oke, ini di oke saja. Lalu nanti tekan apa nih? Icon yang di sini nih. Yang tanda panah ke kiri dan ke kanan ini. Ya. Nah, ini judul-judul kolomnya yang tersedia di sana. Jadi kita mau beberapa boleh, atau mau semua juga boleh. Di sini saya contohkan semua misalnya. Tekan oke. Nah, ini jadi view-nya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita close and load di kiri kanan ini. Jadi ini kan tampilan Power Query. Close and load itu maksudnya ya kita save ke Excel-nya gitu ya. Itulah perbedaannya ya, di Excel yang terbaru sudah input Power Query di dalam aplikasinya. Jadi Excel yang lama mungkin Power Query-nya tidak tersedia atau Power Query-nya tidak kompatibel dengan data JSON gitu ya. Nanti kita akan coba JSON-nya kita yang pakai online converter aja. Ini saya close and load. Nah, jadi teman-teman datanya seperti ini. Ada yang berhasil nggak? Kayak saya gini hasilnya. Saya berhasil kok. Oh, enggak coba. Oke, kita coba cara kedua ya teman-teman ya. Di slide nomor 35, di sana ada dua. Alternatifnya bisa pakai aplikasi yang offline atau aplikasi yang online saja konverternya ya. Saya jujur belum mencoba semua. Di sini kan kita coba bareng-bareng. Lihat nggak screen saya? Oke, ini halaman website yang online-nya yang ada di slide. Kita mau convert ke CSV misalnya. Ini kita masukin datanya. File aja datanya. LK.json, seperti ini. Oke. Lalu convert JSON to CSV misalnya. Nah, ini hasilnya. Download result misalnya. Nah, ini CSV-nya. Nah, sekarang kalau sudah jadi CSV, kita buka seperti tadi data teks ya, yang di awal ya. Ini saya, mana nih? Jadi kita buka Excel-nya. Seperti teks tadi, get data from file, from text atau CSV ini. Nah, ini tadi yang sudah dikonvert hasilnya ini, tlk.csv ini. Import. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya nggak setting-setting dulu ya. Ya, anggap benar dulu deh. Karena ini kan sama seperti yang di awal ya.
Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi cara yang pertama tadi mengasumsikan bahwa Excel-nya bisa mengimport JSON langsung. Cara yang kedua mengasumsikan laptop atau Excel kita tidak kompatibel dengan JSON sehingga kita harus convert dulu ya. Convertnya seperti tadi yang dicontohkan. Jadi di sini dulu. Di choose file saja seperti ini, lalu di convert JSON to CSV, terus di download, nanti hasilnya adalah CSV seperti ini. Nah, ketika sudah CSV seperti ini, diimport seperti data teks yang di awal tadi. Gimana? Jadi coba? Ada yang sambil coba nggak? Ini saya copy di Zoom ya, ini supaya bisa langsung. Oke, saya beri waktu deh 2-3 menit untuk mencoba bagian belumnya. JSON. Sudah bisa? Siapa tadi yang nggak bisa? Mas Haidar tadi nggak bisa ya? Udah bisa sekarang, Mas? Benar Pak, baru nyoba lagi Pak. Oke, silakan. Mungkin bisa sekalian share screen aja Mas Haidar, biar yang lain juga lihat. Gimana? Keberatan nggak? Ya ini benar Pak. Saya share gini ya Pak ya. Ya. Nggak bosen. Ini baru sampai sini. Saya kelihatan nggak Pak? Nah, saya belum stop share. Oke, ini. Oh, ini yang dari ininya ya? Ah, yang dari Excel-nya langsung Pak. Baik, silakan. Terus gimana silakan. tadi Pak? Lupa. Dibuka modulnya, dilihat. Modulnya. Terus Tekan list. tekan list. Oh, saya langsung table tadi Pak. Tekan list. Table. Nah, ini oke aja, oke. Terus dimunculin semua kah Pak? Ya, semuanya. Berhasil ya. Nih, terlepas datanya itu sudah benar atau belum formatnya ya. Yang penting kita import dulu. Nanti kita coba apa? Ini udah benar kayak gini Pak, atau datanya ada yang error Pak? Kenapa angkanya kayak gini Pak? Oh sudah. Benar kayak gitu. Oke. Nanti kita coba apa ya? Kita telaah terkait dengan datanya di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini tujuan kita tuh kita berhasil mengimpor dulu gitu ya. Validasi kita coba di minggu depan. Ada yang mau coba lagi nggak? Yang tadi belum bisa. Mungkin dengan cara kedua. Pak, izin Pak. Ya, silakan Mas Hafiz. Di saya dia file JSON-nya itu nggak bisa per file gitu. Jadi per folder harus di drag gitu. Coba di share screen boleh Mas, biar kita lihat. Karena kadang-kadang masalahnya kalau diceritain aja saya nggak tahu. Bukan new query dia ya. Salah itunya di depannya tadi. From other sources harusnya. Di close dulu. Yang ini Mas, from other sources Mas, yang kirinya lagi.
Ya, Masuk kemana Pak? Tadi ke new query. sebentar. Kalau itu 2016 ya? Iya Pak. 2016. Pilih yang from text, Mas. From text create ya itu. Keluar dia JSON. Dia di all file ya, di kanan bawah itu. Nah, all file. Nah, baru JSON. Kok kayak gini ya? Saya nggak tahu juga nih. Sebentar. Pak, tadi saya izin Pak, tadi saya berhasil pakai yang dari new query itu bisa Pak Oh, berhasil. begitu. Jadi kayak punya Nah, Bapak. coba Iya. silakan dicontohkan. Gitu ya. Jadi karena saya Excel-nya beda gitu ya, saya nggak bisa nyoba-nyoba yang macam-macam. Jadi saya baru nemu juga yang kalau kayak gini-gini. Silakan kalau ada yang mau nyontohkan. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Ini saya coba dari new query-nya. Yang dari teks itu bisa tadi Pak, sebentar. Oh, aduh. Nah, keluar Power Query-nya ya. Oke. Oh iya, harusnya gitu ya. Iya Pak, tadi dari new query ini bisa keluar sama caranya kayak yang tadi. Oke, makasih Mbak Nadia. Gimana Mas Hafiz tadi ya? Mas Hafiz bisa dicoba caranya Mbak Nadia barusan? Di query ya? Jadi kalau di saya tapi tadi ini ya, data ya. Mau coba lagi Mas Hafiz? Atau yang lain? Masih terkendala? Coba masih gitu juga Pak. Coba diulangi lagi. Mungkin nanti bisa dikomentarin sama Mbak Nadia salahnya di mana. Di share screen aja Mas. Dari query ya? Bukan dari sini ya? Bukan dari situ, Fis, dari yang new query tadi. Nah, ya yang itu. Coba, from file. Teks. Baru diulangi. Nah, masuk Power Query ini ya. Nah, tekan list ini. Onto table, ya. Sudah berhasil ya, Mas Hafiz ya. Terima kasih.
Mbak Nadia asistensinya. Sama Pak. Ada lagi yang lain, teman-teman, yang masih bermasalah? Kalau nggak ada masalah, kita coba terakhir. Mudah-mudahan setelah ini kita sudah bisa menuntaskan pertemuannya. Di latihan yang berapa tadi? 7 sampai 12 ya. Itu kurang lebih masing-masing format ada perwakilannya. Namun yang perlu diperhatikan nanti adalah yang teksnya. Jadi data teks itu nanti kan di preview ada lihat ya teman-teman ya. Ketika kita import teks kan ada previewnya, datanya terlihat sedikit gitu. Nah, data teks tersebut diantara salah satunya ada headernya gitu ya. Jadi nanti harus disetting lagi tuh dari mulai header ke berapa. Jadi dicoba aja sendiri ya. Saya masukkan ke breakout room lagi sekitar mungkin 20 menit untuk latihan yang ke-7 sampai 12. Silakan teman-teman. Ini berarti kayak yang tadi apa ya? Tinggal ngulang ya, Pak? Betul. Oke, Pak. Data yang berbeda ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan silakan. Tinggal mengulangi saja ya, Pak ya? Ya, mengulangi dengan data yang berbeda ya. Iya, Pak. From text. Seperti ini apa hasilnya, Pak? Harus dibenerin lagi tuh, Mas. Itu kan Oh. kolomnya nggak terpisah itu ya, dijadiin satu kolom semua ya. Oh, iya. Disetting lagi ya, Pak? Berarti ya, Pak? Ya, pas awal tadi didefinisikan ulang. Oh, iya. Ulangin apa ya? Oke, silakan. Konteks.
Yang ini ya Pak? Ini kayaknya datanya nggak ada delimiternya Mas ya, jadi dia fixed width ini. Oh, fixed width. Nah. Hmm. Gimana tadi kalau yang fixed width gimana caranya? Oh iya. Kalau nggak salah yang fixed width itu langsung masuk gitu Pak. Nggak ada pilihan lagi yang kayak di PPT Pak. Kalau di saya Pak. Iya, sama di saya juga begitu. Jadi membeda-beda ya versinya ya. Nah ini coba aja delimiternya diganti fixed width Mas, yang di atas. Oh iya Pak. Coba lagi Pak. Ya silakan. Kalau 2019 memang otomatis ya Pak ya? Saya juga nggak otomatis ya kalau data yang itu Pak Mas. Oh. Ini masih kayak gini Pak, gimana Pak caranya Pak? Delimiternya coba diganti dulu. Kita coba dulu ya. Fixed width coba. Fixed width. Atau diedit dulu deh Mas, tekan edit bawah ini, yang di bawah kanan. Ini ya Pak. Sebentar, saya kok juga nggak bisa ya. Iya Pak. Belum nyobain yang ini. Harusnya dia dibatasin dulu nih, cuma ngambil dari baris ke berapa gitu ya. Oh, kayak gini Pak. Di sini Pak. Nah ya itu. Berarti emang tampilannya kayak gini kali ya Pak ya? Ya kemungkinan. Jadi nanti yang diambil jangan semua ya, dari ya baris-baris tertentu aja gitu. Ini saya juga coba-coba Mas ya. Oh silakan iya. Mas, coba dulu. Siapa? Kelas dulu ya Pak ya? Iya. Dicoba aja sekalian di apa. Oh, di sini bukan Pak ininya Pak. Tapi dia belum terpisah tuh Mas ya. Oh iya Pak, belum terpisah Pak. Mana caranya? Mas, saya cari tahu juga. Di saya terpisah Pak, cuman judulnya itu berantakan. Atau coba yang lain dulu deh, nanti saya cari tahu, habis itu saya kasih tahu. Coba data yang Coba lain. Yang lain dulu. apa ya? Ya, data yang Oke. lain. Yang access dulu ya Pak ya? Access data, aduh salah. Get data, database. Expand semua.
Yang payroll kelihatan nggak? Payroll kelihatannya rapi datanya. Sama XBRL tadi di darat. Oh ini Pak, yang Microsoft Access Pak. Kayak gini ya Pak. Oke, lancar ya. Iya Pak. Oke. Lalu yang XBRL di ekstrak di drag juga. Oke, siap. Saya coba ke grup lain dulu ya, nanti saya coba jawab. Siapa? Pak, izin tanya bentar, Pak. Oke, silakan Hafiz. Kenapa yang kayak DBF sama XBRL itu ketika kita import tuh masuk ke file baru dia, Pak? Enggak? Iya, Pak. Masuk ke sheet baru atau gimana maksudnya? Ke file baru, buka Excel baru dia. Ini Pak, kayak gini, Pak. Ketika di drag ya? Kalau di saya Iya. kok enggak ya? Iya, Pak. Ketika di drag jadi baru gitu filenya, Pak. Bentar, di saya masih loading nih. Punya ini. Iya. Oke, saya coba jawab, mungkin ini bukan jawaban yang tepat ya. Tapi kalau saya juga pernah coba di aplikasi ACL, ketika DBF dia tidak membuka file baru justru. Jadi kalau DBF itu karena universal ya, jadi dia apa ya? Si Excel ini hanya membaca, jadi dia tidak mengkonvert data itu ke Excel dulu gitu. Jadi dia langsung membacanya menggunakan interface Excel-nya. Ini agak teknis, saya susah gimana menjelaskannya. Data yang lain itu, data yang teks misalnya, jadi si Excel itu membaca lalu mengkopinya menjadi data Excel di dalam sini gitu ya. Tapi untuk yang DBF itu kalau tidak salah, kalau di ACL ya, kalau di Excel saya kurang tahu juga. Si ACL itu atau si Excel itu bisa membaca langsung di si DBF-nya gitu. Jadi ketika kita edit di situ mungkin langsung berubah juga di tempat aslinya. Tapi itu saya belum bisa pastikan teman-teman ya, nanti jadi PR saya deh. Kenapa dia terbuka file baru gitu ya. Tapi overall kan untuk impor udah berhasil ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Nanti saya jadikan catatan ya. Terima kasih, Pak. Saya sama-sama, saya pindah ke tempat lain. Baik, Pak. Gimana teman-teman? Aman? Itu Pak, datanya ada yang kayak 1, berapa plus 11 gitu. Gimana tuh? Kurang jelas, mohon maaf dengarnya. Oh ya, oke. Kalau itu karena digitnya terlalu banyak dan nanti jadi dia convert jadi seperti itu. Coba kalau diganti langsung formatnya, Mbak. Ini tadi sudah sampaikan belum ya? Kalau di sini tuh, kalau di Excel itu secara umum sebenarnya sudah bisa mendeteksi nih. Data itu teks atau number gitu ya. Biasanya terdeteksi dari, kalau dia teks itu rata kiri datanya. Kalau dia number atau tanggal itu dia rata kanan alignment-nya. Nah ini kelihatannya dia perlu diganti Mbak jadi number, coba di blok aja coba. Terus saya coba deh. Di blok deh, coba silakan. Yang 11-11-nya itu. Kolom B-nya lah. Kolom D-nya ya. Home. Nah general coba diganti jadi, atau ditekan yang koma itu. Itu bisa. Oh nggak bisa. Oke, berarti ini dari JSON ya? Nanti saya coba Mbak ya di main room ya. Oke, satu catatannya terkait dengan JSON ya. Siap. Ada yang lain? Yang teks TXT itu hasilnya kenapa kurang rapi ya Pak ya? Yang ada header atasnya ya, judul-judulnya itu ya? Iya Pak. Ya, itu
Itu dulu saya coba di Excel yang lama bisa tuh. Kalau yang Excel sekarang kok settingannya nggak ada, nggak seperti di slide-nya. Ini di grup sebelah juga tadi menanyakan itu ya. Nanti saya coba lagi deh di main room ya. Saya juga belum nemu nih. Ada lagi selain itu? Kalau nggak ada saya lanjut ke room satu lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. Makasih, Pak. Kelihatan nggak guys? Kelihatan. Oke. Sip. Lancar teman-teman di sini? Ada masalah? Ini Pak, di saya file yang ini, yang bab 4 contoh 45 itu. Oh, teks yang ada header-headernya di atas itu ya? Iya. Ya tuh, itu di tempat lain juga ada masalah, nanti saya coba bahas di main room ya. Ya. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada dilanjut aja teman-teman. Nanti saya panggil keluar ya. Terima kasih.
Oke, teman-teman. Makasih sudah dicoba ya. Tadi saya lihat ada beberapa masalah terkait dengan data yang teks yang ada headernya ya. Jadi yang dijadikan tutorial di slide itu menggunakan sepertinya Excel yang nggak lama ya, atau Excel yang setidaknya berbeda dengan yang saya gunakan yang beberapa teman-teman di sini gunakan. Nah, saya akan coba cari pemecahannya untuk data seperti itu. Yang saya temukan seperti itu, teman-teman. Terlihat ya Excel saya ya. Terlihat, Pak. Oke, jadi datanya dibuka aja dulu. Kelihatan. Ya. Dibuka aja datanya menggunakan Notepad. Bisa dilihat data aslinya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi dia harusnya yang dijadikan data per kolom itu adalah yang ini aja gitu ya. Atau ininya aja gitu ya. Ininya nggak usah ikut. Lalu ininya gitu ya. Dan sebagainya. Nah, caranya yang saya coba tawarkan ke teman-teman. Ini bisa di-copy datanya dulu seperti ini gitu ya. Copy seperti ini. Lalu dipaste di salah satunya. Nah, sini. Nah, ini kan jadi menyatu seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan fitur ini, text to column ini. Di menu data ada text to column. Nah, ini baru muncul nih. Yang seperti di slide-nya ya. Nah, ini bisa dirapikan saja. Misalnya, ini kan fixed width ya. Datanya kan fixed width ya. Tidak ada limiternya. Next. Lalu disesuaikan seperti tadi. Ini. Next gitu ya. Disesuaikan formatnya. Ini saya skip saja. Harusnya atas. Desimal separator menggunakan titik. Pasang separatornya koma. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini data yang di atasnya ya. Misalnya data di bawahnya mau diambil juga, bisa seperti ini di copy aja lagi. Misalnya mau di bawahnya seperti ini. Lalu text to column lagi, text width lagi, seperti itu. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Dimengerti nggak? Jadi menggunakan text to column ya, tidak menggunakan Power Query. Entah kenapa nih juga di Excel yang baru kok langsung defaultnya masuk ke Power Query untuk mengimpor data ya. Padahal fitur yang lama kan lebih, menurut saya sih lebih friendly lah. Gimana? Bisa dimengerti nggak? Berarti yang tadi itu cuma tinggal gini aja, Pak. Nggak perlu import data gitu, cuma tinggal di copy aja. Iya, Apa di copy terus di text to column. Ini solusi yang ya berhasil lah ibaratnya. Nanti kalau memang harus menggunakan import data, nanti mungkin saya cari tahu dulu ya bagaimana caranya. Berarti sementara manual dulu ya, Pak, pakai yang text to column itu ya. Betul, seperti itu. Dan itu juga bisa dilakukan ke file-file yang lainnya yang teks ya, selain yang fixed width pun bisa. Jadi itu diantaranya kendalanya. Oke ya, kendalanya ketika fitur Excel-nya langsung membawa kita ke Power Query, sedangkan di Power Query customisasinya tidak seperti di slide gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke. Nggak nyesel ya kalau nggak ada yang mau ditanya ya. Nanti basicnya teman-teman ketika ada yang mengganjal gitu ya, silakan aja nanti di googling aja ya. Saya pun seperti itu sebenarnya. Jadi ya anak sekarang harusnya memang harus cari pandai lah mencari tahu informasi gitu ya. Karena permasalahan-permasalahan teknis dalam praktek Excel ini beragam ya. Jadi errornya itu bisa macam-macam.
Tentu solusinya pun nanti macam-macam gitu ya. Nanti teman-teman kalau ada yang perlu ditanya terkait misalkan nanti praktek-praktek ini dengan data-data lain, misalnya bisa juga di-download misalnya, atau nanti misalkan dapat data dari internet gitu ya, lalu mau coba-coba import terus mengalami kendala, silakan dihubungi saja ke saya gitu ya, ke WhatsApp saya kan ada di grup ya, mau japri boleh jam berapapun dan soal. Nah, materi impor kira-kira seperti itu aja teman-teman. Jadi kita tadi sudah belajar ada kira-kira 6 jenis data atau file yang kita coba impor ke Microsoft Excel. Itu sangat beragam ya kendalanya ya. Di antaranya kan ada perbedaan settingan di masing-masing Excel, ada yang koma separator dan poson separator berbeda dengan data sumbernya gitu ya. Ada yang Excelnya mungkin tidak memiliki fitur untuk atau tidak kompatibel dengan untuk mengimpor data-data tertentu gitu ya. Tapi mesti ada solusinya teman-teman. Di antara solusinya adalah tadi misalnya ketika data itu tidak bisa mengimpor JSON misalnya Excelnya, itu bisa kita menggunakan converter online dan sebagainya. Oke, kayak dari saya cukup teman-teman. Ya hampir 2 jam. Sebenarnya saya tadi rencananya 1,5 jam gitu ya. Supaya teman-teman bisa lebih leluasa menyambut buka puasa. Saya juga mungkin tidak memberikan tugas gitu ya untuk minggu ini. Saya ingatkan lagi teman-teman untuk yang kuis kemarin yang masih kurang cocok nilainya gitu ya. Saya buka kayaknya yang nilainya di bawah 80 gitu ya. Untuk melakukan remedial, silakan saja ya, saya bebaskan ya. Kalau masih belum puas misalnya 75 belum puas silakan. Linknya mungkin akan ditutup nanti malam untuk kuisnya. Jadi kalau ada waktu dan masih mau mencoba silakan. Itu saja dari saya, teman-teman. Ada lagi yang terakhir? Izin Pak, untuk absen apakah sudah terekam semua Pak? Saya cek ya terakhir ya. Iya, siap Pak. Sudah semua ya, kecuali Falihah ya. Karena dia ada sedang sakit. Oke. Terima kasih Pak. Oke, saya coba screenshot sekali lagi deh. Ini buat buku. Senyum dong teman-teman. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menghadiri perkuliahan di minggu ketiga. Minggu keempat nanti kita coba ini ya, validasi data-data yang sudah diimpor nih. Nanti kita akan mungkin coba lagi data yang baru. Seperti apa validasinya? Itu nanti akan lebih teknis sepertinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Terima kasih Pak.